Akhirnya saya beranikan diri. Saya cowok, saya lawan. Wah, saya ngomong lagi, rasa takut. Saya lawan kamu. Kamu tidak bisa menguasai saya, tapi saya bisa menguasai kamu. Saya ngomong seperti itu, akhirnya saya coba casting. Waktu casting, rolling action. Beneran takut, beneran loh. Beneran saya takut, grogi, aduh. Seperti orang yang baru belajar bahasa Indonesia loh. Nama, itu siapa tuh? Dari pagi ya. Jadi bener loh, waktu saya waktu di casting saya benar-benar takut. Saya punya perasaan takut. Aduh gimana ya? Langsung saya ngomong aja baru belajar bahasa Indonesia. Nama, sampai nama aja lupa. Ya Allah, kok bisa nama sendiri lupa gitu? Tinggi badan berat sampai lupa. Karena saking groginya. Akhirnya hasilnya apa? Gagal. Saya gagal casting. Tapi sekarang saya punya tekad yang kuat, saya nggak mau nyerah karena kepepet ya, harus bayar utang. Saya coba lagi, saya coba lagi. Oh tapi dari kegagalan itu kenapa sih saya bisa gagal? Oh karena saya nervous, saya takut, saya nggak percaya diri. Karena apa sih nggak percaya diri? Kenapa saya takut? Karena nggak ada persiapan. Oh kalau bisa casting, saya harus coba. Halo, nama saya Wisnu, umur saya waktu itu 17 tahun. Tinggi saya 178, berat saya 65 kg. Misalnya kayak gitu. Jadi ada persiapan sebelum ngomong untuk di depan kamera. Jadi ada persiapan untuk ngomong dulu. Nah setelah itu saya casting lagi. Wow, saya pusing segala macam, suruh acting dan hasilnya gagal lagi. Saya gagal casting lagi. Tapi saya nggak menyerah. Ya, saya nggak menyerah. Saya coba lagi. Ketiga kali, kenapa? Mungkin karena waktu itu actingnya saya kalau besar-besar mau cepat selesai. Oh iya, jangan sampai kayak gitu. Berarti saya harus tenang. Coba lagi. Terus hasilnya apa 30? 30 menit saya. Waduh, ngomong 2 jam benar. Nggak pakai maksimal waktunya. Oke, waktu saya coba yang ketiga, akhirnya hasilnya gagal lagi. Tapi teman-teman, jangan lupa, kalau orang gagal terus dia mundur, dia menyerah, itu sangat biasa. Ya, tapi ketika kita gagal, kita maju, kita yakin, kita maju terus, kita coba lagi, itu baru yang namanya luar biasa. Jadi teman-teman, akhirnya saya coba lagi, dan alhamdulillah alhasil saya dapat sinetron pertama saya menjadi anak kampus waktu itu, padahal saya masih SMP ya. Tua banget berarti ya. saya kuliah karena dapat peran kuliah. Wah saya nanti telepon sama orang PH-nya, Mas Wisnu ya, alhamdulillah, ya Mas oke, sini gak apa-apa Mas, gak apa-apa, ya saya terima, gitu. Oke, akhirnya kita ke lokasi syutingnya. Saya semangat sekali udah penampilan paling keren, mami segala macam ya pokoknya. Udah sampai sana, sampai di lokasi syuting, wah gila ternyata saya main bareng siapa tau nggak? Bukan, kamu bukan. Pertama-tama sama siapa? Sama Primus. Wih, Primus. Wih gila, wah aktor ngetop nih gitu ya. Aktor ngetop terus badannya kekar juga ya. Wih, jadi badan. Terus akhirnya main sama Primus. Wah ini harus kasih tahu teman-teman nih. Harus tahu sama keluarga saya nih, main sama Primus saya gitu. Oke, akhirnya coba disuruh kasih skenario, saya baca. Kamu kayak gini, nanti harus kelompok geng dari kampus, nanti kita jalan, Primus marah-marah di situ, kita tawarin dia. Oke, itu doang, oke siap, oke. Ya udah, akhirnya lagi Primus dengan acting primanya, wah, dia selesai di jam kita tahu, wah, Kak, selesai gitu kan. Terus saya tanya, udah, ini doang? Iya, udah kamu boleh pulang. Oh, jadi saya datang sini hanya untuk tawa doang. Oke, jadi saya hanya menjadi seorang figuran saya dikasih cek, bilang nanti ambil di PH-nya ya, gitu. Tapi teman-teman, ya saya nggak mau menyerah. Saya maksudnya dari awalnya figuran, alhamdulillah sangat saya syukuri. Itu adalah pengalaman pertama saya terjun di dunia entertainment. Saya menjadi seorang figuran. Saya bangga awal saya adalah seorang figuran, tapi saya punya mimpi yang sangat tinggi. Impian saya sangat tinggi. Nggak mau saya hanya menjadi seorang figuran. Kalau perlu saya menjadi pemeran utama. Ya, teman-teman, impian itu juga sangat penting. Jangan pernah kalian melupakan impian kalian. Misalkan contoh, kalian bermimpi untuk buka usaha somai, ya, usaha somai. Mudah-mudahan bisa jualan somai di Malioboro gitu. Tapi cuma hanya itu.
mudah-mudahan hanya itu. Jangan. Tapi berdoa juga kita luar biasa. Ya Allah, semoga saya punya usaha somai bisa 1000 cabang di seluruh Indonesia dan bisa go internasional. Impiannya juga harus luar biasa, doa juga harus luar biasa, jangan setengah-setengah. Nah, saya juga seperti itu di dunia entertainment. Saya ngapain jadi figuran, tapi mau menjadi pemain utama, peran utama, dikenal sama semua orang. Ya, oke, akhirnya saya casting lagi, saya coba, saya berlatih lagi, tapi alhamdulillah ada pengalaman peran-peran kecil segala macam ya, dapat lagi tambah naik level. Saya menjadi peran pendukung utama, peran pembantu utama. Nah, teman-teman, peran pembantu bukan orang yang satu-satu gitu ya, bukan ya. Tapi peran pembantu itu pembantu utama sama seperti peran pendukung utama. Oke, jadi akhirnya peran pendukung utama. Tapi karena impian saya tinggi, nggak mau saya puas saya peran pendukung utama. Saya menjadi peran utama gitu. Akhirnya saya coba lagi. Alhamdulillah saya menjadi peran utama di sinetron Cinta Fitri. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan di sinetron Cinta Fitri. Pertama, alhamdulillah saya mendapat banyak relasi di sana, banyak income yang saya dapatkan di Cinta Fitri. Saya mendapat piala SCTV Award 4 kali. Saya mendapat 4 kali berturut-turut ya, gaya ya. Dia soalnya dari figuran soalnya. 4 kali berturut-turut, terus mendapat piala Panasonic Award sekali. Dan yang paling rare, paling saya bersyukur saya mendapat istri. Oke, setelah Cinta Fitri, akhirnya saya bersyukur beralih di dunia entrepreneurship ya. Saya awalnya untuk terjun ke dunia usaha itu pertama-tama awalnya sama seperti waktu awalnya sama seperti ketika saya mau mulai di dunia entertainment. Sama saja ketika saya masuk dunia entrepreneurship, saya ragu-ragu takut. Aduh, nanti saya kumpulin uang capek-capek, tiba-tiba habis karena bisnis saya gitu. Takut lagi, perasaan takut ini jangan sampai deh kita dikalahkan rasa takut. Takut lagi saya. Saya berpikir nanti capek-capek kumpulin duit, nanti habis karena saya rugi. Aduh, dia beli mobil, dia beli tanah, atau beli apa yang lain gitu. Takut lagi, tapi karena investasi bagus kalau mobil enggak ya. Nah, akhirnya karena ini kan berhubungan dengan uang. Kalau misalnya casting tadi kan berhubungan dengan kinerja kita kan, jadi usaha-usaha kan modalnya sedikit lah. Kalau misalnya transportasi untuk casting gitu. Tapi kalau modal kan kalau usaha kan sesuatu dengan uang gitu. Nah, ini harus diperhitungkan dengan matang-matang. Akhirnya saya lihat waktu itu diajak sama sahabat saya namanya Ori Fitrio. Saya lihat Ori Fitrio ini memang sudah berpengalaman di bidang F&B, di bidang restoran. Oke, poin pertama. Terus kedua, poin pertamanya. Terus kedua, ada teman saya namanya Adi Nugroho. Teman-teman kenal Adi Nugroho? Dia seorang MC juga. Dia juga ternyata sangat pintar soal hitung-hitungan. Wah, ada poin plus lagi nih. Si Adi Nugroho pintar hitung-hitungan. Oke, dia buat hitung-hitungan buat keuangan di perusahaan itu untuk awal usaha ya. Oke, terus ketiga, ada teman saya lagi. Namanya Thomas Nawilis. Teman-teman kenal Thomas Nawilis? Thomas Nawilis dulu adalah seorang pemain sinetron dan aktor, pemain sinetron, pemain film, dan sekarang dia bergelut di bidang directing. Dia adalah seorang director dan dia punya usaha di bidang baker ban, Nawilis ya. Ini usaha turun-temurun dari kakeknya kalau nggak salah. Jadi ada hal-hal yang saya tentukan. Oh, yang teman saya pintar hitung-hitung, yang satu pengalaman di bidang F&B, restoran, yang satu lagi punya usaha turun-temurun dari kakeknya. Insya Allah satu hal lagi, saya ingin mengalahkan rasa takut saya. Akhirnya saya, yuk kita buka usaha bareng-bareng. Akhirnya terbentuklah kita berempat membentuk restoran namanya Restoran Sushi Miyabi. Wow. Kenapa ketika saya sebutkan Sushi Miyabi, mata para lelaki langsung melirik saya dengan mata nakal ya. Kenapa ya? Apakah ada yang salah dengan Miyabi? Mungkin langsung pada berpikir, Miyabi, jangan-jangan yang jual Miyabi. Jadi teman-teman, memang ketika buat satu brand, saya juga belajar dari teman-teman saya juga, sama guru-guru saya juga. Ketika kita buka suatu usaha, memang nama brand, nama restoran, kalau saya kan ini restoran ya, harus nama yang unik, nama yang gampang dikenal, nama yang orang ada penasaran datang sana. Salah satu unsur kenapa kita pakai Miyabi ya itu dia ya, restoran sushi. Sushi dia Jepang
Waktu itu lagi terkenalnya Miyabi, si Miyabi ini terkenal banget gitu. Tapi di balik itu semua, di balik nama uniknya, sebenarnya Miyabi ada artinya sangat positif teman-teman. Ya, artinya sangat positif. Miyabi itu melambangkan suatu hal yang baik. Miyabi itu megah, mewah. Jadi kita punya impian teman-teman, owner-ownernya ini, Sushi Miyabi yang kita bangun dari kecil ini.